Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita berada pada pantun yang ke-52. Akan masuki pantun yang baru yaitu 52. Pantun ini kelihatannya barakallahu fiikum, mungkin antum belum pernah mendengar, tapi ternyata maknanya sudah kita lewati berkali-kali, yaitu apa? Al-umur bimaqasidiha, itu kesimpulannya. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Itu sudah berkali-kali, mulai dari al-usul, min ilmil usul, syarah waraqat, ya enggak? Sudah kita lewati semuanya kan? Barakallahu fiikum. Jadi kita lihat pantunnya. Qala al-mu'allif rahimahullah fa innamal a'malu binniyati kama ata fi khabari thiqati. Fa innamal a'malu binniyati kama ata fi khabari thiqati. Ini sudah kita lewati pembahasannya dalam kitab-kitab sebelumnya. Artinya apa? Maka sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Sebagaimana ata fi khabari thiqati, sebagaimana telah datang dalam hadis yang terpercaya. Hadis apa itu? Umar bin Khattab muttafaqun alaih, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nah, hadisnya sudah ma'ruf ya. Antum hafal semuanya, na'am. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, hadzal baitu istidlalun liqaulina fil bait as-sabiq. Pantun ini adalah pendalilan untuk ucapan kami pada pantun yang sebelumnya. Ingat-ingat, pantun yang sebelumnya kemarin orang membuat apa? Hilah, tipu muslihat, ya enggak? Barakallahu fikum, melakukan gerakan-gerakan ternyata akan dihukumi tergantung dengan niatnya. Ya, tergantung dengan niatnya. Barakallahu fikum, tergantung dengan niatnya. Ayo. Kita lihat sini. Wahkum likulli 'amilin binniyati, mirip. Dan hukumilah setiap orang yang beramal itu dengan niatnya. Wa huwa juz'un min hadits ittafaqa al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma 'ala ikhrajihi. Yang mana ini adalah apa? Salah satu bagian daripada hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga yang selain keduanya untuk mengeluarkan hadis tersebut, yaitu an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Itu hadisnya. Hanya saja semua amalan tergantung dengan niatnya, dan hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Yakni ma al-a'mal illa binniyat. Maksudnya tidak ada amalan-amalan yang dilakukan kecuali ada niatan. Kecuali apa? Tergantung dengan niatnya. Wa li hadza rawa hadzal hadits ala hadzal wajh. Oleh karena ini, barakallahu fikum, di sini hadis diriwayatkan sesuai dengan apa? Sisi seperti ini. La amala illa binniyat. Tidak ada amalan kecuali dengan niatan. Lakin aktsarul alfat, akan tapi kebanyakan lafaz innamal a'malu binniyat atau binniyah. Lafaznya ada yang dengan jamak binniyat, ada yang dengan mufrad binniyah. Yakni anal amala ala hasab niyyah. Maksudnya amalan tergantung dengan niatnya. Inna wa bidzalika dunya fa walid dunya. Kalau dia niatannya dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Wa inna wa bidzalika al-akhirah fa walid akhirah. Kalau dia meniatkan dengan amalan tersebut akhirat, maka dia akan mendapatkan apa? Akhirat. Berarti untuk akhirat. Wa hadha huwa ahadul ma'ani li hadhil jumlah. Ini termasuk salah satu makna daripada 6 kalimat ini. Wa bina'an 'alaihi yakunu qauluhu. Maka dibangun di atas penjelasan tersebut, maka ucapan Rasulullah SAW, barakallahu fikum, wa innamal likulli imrin ma nawa, maknanya apa? Yakni anna man nawa syai'an adrakahu. Paham maksudnya ya? Barang siapa yang meniat sesuatu, dia akan mendapatinya. Meniat sesuatu, dia akan mendapatinya dan akan mendapatkannya dan menjumpainya. Fa yakunul awwal muradan bihi niyatul fa'il wa tsani muradan bihi shawabul fa'il. Maksudnya apa? Lafaz yang pertama, mana yang pertama? Innamal a'malu binniyat. Lafaz yang pertama itu muradan bihi, yang diinginkan dengannya adalah niyatul fa'il, niat pelakunya. Ingat ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan-amalan tergantung dengan apa? Niatnya. Ini kembali ke niatnya fa'il, pelaku. Wasani wa innamal likulli imrin ma nawa, dan tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini kembali ke mana? Pahala. Kembali ke balasan. Wasani muradan bihi shawabul fa'il. Yang kedua yang diinginkan dengannya adalah apa? Shawabul fa'il. Pahala ganjaran bagi pelakunya. Tergantung dengan apa? Niatnya. Kalau pertama kembali ke mana? Pelakunya. Kedua kembali ke imbalannya.
Pelakunya itu maksudnya bagaimana? Tidak ada orang yang melakukan suatu amalan kecuali dengan niat. Kalau yang kedua kembali apa tadi? Imbalannya. Dan setiap orang yang mengamalkannya akan mendapatkan imbalan sesuai dengan niatnya. Mafhum Bang bedanya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Au samarah hadin niyyah wa ma yatarattab alai, atau buah hasil dari niatan tersebut dan yang ditimbulkan daripada niat tersebut. Yatarattab alai itu yang ditimbulkan, yang diakibatkan karena niat tersebut, muncullah pahala atau dosa. Fa idza nawaita at-taqarruba ila Allah bis salati, fa idza nawaitu at-taqarruba ila Allah bis salati, kalau aku meniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan salatku, kana li al-qurb alladzi nawaitu, berarti aku mendapatkan kedekatan yang aku niatkan. Li'anna likulli imri'in ma nawa, dikarenakan apa? Dikarenakan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi ketika dia salat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah taala, berarti dia mendapatkan apa? Mendapatkan upahnya, ganjarannya, itu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, inna ma'nal jumlah al-ula, sesungguhnya makna kalimat yang pertama, jumlah kalau dalam bahasa Arab, Indonesianya kalimat. Kalimat kalau bahasa Arab, Indonesianya apa? Kata. Jangan sampai keliru dalam artikannya. Inna ma'nal jumlah al-ula, sesungguhnya kalimat, makna kalimat yang pertama, annahu la yumkin an yaqa'a amalun illa binniyah. Maksudnya enggak akan mungkin suatu amalan itu terjadi kecuali dengan apa? Niatan. Sekarang antum Ibrahim, antum duduk di situ, ada niatan enggak antum? Niatnya ngapain niatnya? Mau belajar mesti ada niatan. Paham ya? Antum Bang, nah barakallahu fikum, ketika di belakang misalkan nata kasur, itu ada niatan enggak, Bang? Ada niatan, niatnya apa, Bang? Ya, niatnya biar apa? Biar rapi, paham ya? Ada niatan. Paham ya? Ada niatan, semua ada niatan. Antum sekarang, Abdullah, ketika antum misalkan nah barakallahu fikum ke dapur, kemudian buka apa? Buka Indomie, kemudian masak air, itu ada niatan enggak antum? Ada niatan. Niatan kan? Ada niatan. Maksudnya tidak ada perbuatan yang terjadi kecuali mesti ada niatan, gitu loh. Sulit dilepaskan daripada apa? Niatan dengan perbuatan itu sulit sekali dilepaskan tanpa ada niatan tuh. Nah, kecuali orgil, orang gila. Kalau orgil, orang gila itu enggak ada niatan, ya enggak? Dan kalau orgil-orgil yang ada kadang mecah kaca pun mecah gitu aja. Ada niatan enggak dia? Wah, tergantung dengan niatnya nih. Enggak bisa, orang gila enggak ada niatan. Ya pokoknya orang gila itu ya pokoknya apa di depannya hantam-hantam itu ya. Nah, barakallahu fiikum, kita lihat di sini. Ini bagus sekali penjelasannya. Wa ala hada nasuddu 'alal maususin babul wasawis. Oleh karena ini, berdasarkan penjelasan ini, kita tutup al-maususin, nah orang-orang yang terkena penyakit waswas, kita tutup pintu waswas ini, pintu bisikan-bisikan ini. Jadi jangan sampai ada bisikan-bisikan yang bisiki hati, Bang. Jangan sampai. Karena kalau ada, itu mengamalkan suatu amalan pasti enggak selesai dalam 1 menit. Biasanya. Paham ya? Nah, mandi seharusnya 1 menit selesai sampai 1/4 jam. Nah, ngapain itu loh? Paham ya? Nah, nyabunnya sampai 5 kali. Wah, anak baru nyabun ini. Padahal udah 5 kali baru terasa sabun. Paham ya? Terasa pakai sabun. Itu hindari, penyakit waswas sangat berbahaya sekali. Antum kencing, seharusnya normalnya kencing itu sampai 1 menit enggak? Kencing sampai bersuci itu lebih dari 1 menit enggak biasanya? Tidak, tapi kalau punya waswas itu bisa sampai 1 jam gitu loh. Ini terbukti, anak enggak bohong ini ya. Dulu ketika di Damas ada orang yang terkena penyakit waswas. Istilahnya diuji dengan penyakit waswas. Dia masuknya itu sebelum zuhur, jam 11 itu. Keluarnya jam 12. Allah musta'an. Lama sekali ngapain? Terkena penyakit waswas. Jadi dia membersihkan apanya? Membersihkan kemaluannya itu rasanya belum yakin sampai benar-benar clear gitu loh. Paham itu? Itu penyakit waswas. Hindari, Bang. Jangan sampai ada, Bang. Wudu, nah barakallahu fiikum, itu kalau kena penyakit waswas itu 5 menit enggak selesai. Ulang. Masuk air lagi ini sampai kebir air baru terasa. Paham ya? Jadi semuanya itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim dengan semakna memberikan apa? Solusi. Solusinya kalau ada bisikan-bisikan, hindari bisikan. Langsung menuju ke arah yang antum apa? Antum tuju. Wudu ya wudu sepenuhnya ada. Antum wudunya belum lengkap loh, biarin langsung wudu. Tapi ya sudah, istilahnya sudah berupaya ya. Kalau kita ngikutin alur bisikan itu enggak selesai-selesai. Makan 1 piring enggak akan habis-habis. Paham ya? Nambah terus. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi hati-hati ya, penyakit waswas sangat berbahaya sekali. Kita lihat ini.
Nah, idza qala masalan kalau ada yang mengatakan tawaddu aku wudu. Walakin ma nawaitu, naqul la. Walakin ma nawaitu, naqul la yumkin. Aku sudah wudu tapi aku enggak niat dan niatan. Mungkin enggak nih? Enggak mungkin lah, dia mau wudu itu ada niatan enggak? Masa tiba-tiba langsung gini-gini enggak ada niatan sama sekali. Dia ketika ke tempat wudu dengar adzan maghrib, isya, subuh, adzan untuk salat itu, datang ke tempat wudu kemudian wudu. Itu sudah ada niatan belum bisa? Hah? Sudah ada belum? Sudah, tapi enggak mungkin dia wudu tanpa niat itu loh. Paham belum? Ini bagus sekali contohnya ini. Kalau ada yang mengatakan aku udah wudu tapi aku enggak niat. Nah, aku la yumkin, enggak mungkin. Laisa hunaka amalun illa binniyah, enggak ada amalan tanpa niat. Illa syakhsan mukrahan au naiman au sahiyan au asbadalik. Kecuali orang yang lagi dipaksa. Kalau dipaksa enggak ada niatan ya, dipaksa. Nah, dipaksa au naiman tidur. Tidur mengigau. Paham ya? Tahu mengigau antum? Abdurrahman, tahu mengigau? Ayo, tidur mengigau, bahasa Jawa yang lindur. Paham ya? Itu enggak terkontrol, dia ngomong apa-apa enggak terasa. Paham ya? Jam 12 malam keluar, nah barakallahu fikum mau ke mana? Mau salat Id katanya. Salat itu masih jam 12 malam. Allah musta'an, lindur, mengigau. Nah, ini bukan enggak ada, kalau itu enggak ada niatan karena posisinya enggak sadar. Sahian, orang yang sahian lupa juga bukan karena keinginan dia. Paham ya? Wa amma an ya'mala syakhsun al-amala, adapun kalau orang melakukan suatu amalan wa huwa yaqid mukhtar, dalam keadaan dia yaqid itu ghair ghaflah. Jadi yaqid itu orang sadar terjaga, itu menyakit namanya. Dalam keadaan dia sadar mukhtar punya pilihan, fala budda an yakuna qad nawah, pasti dia telah meniatkannya. Pasti dia telah meniatkannya. Hanya saja niatnya di dalam apa? Hati. Tidak dilafadzkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, niatnya di dalam hati tidak dilafadzkan. Pasti ada niatan. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum. Walihada qala ba'dul ulama, oleh karena ini sebagian ulama mengatakan lau kallafanallahu amalan bila niyyah lakana min taklifi ma la yutaq. Penting ini kaidah ini. Bila anu perlu garis-garis ini kaidahnya ini apa ini? Kalau seandainya Allah Taala bebankan kepada kita amalan tanpa niatan, niscaya itu merupakan pembebanan yang tidak dimampui. Allahum, kalau Allah Taala bebankan kita, suruh beramal tanpa niat, itu mampu nggak kira-kira? Termasuk pembebanan yang kita nggak mampu. Karena mau nggak mau pasti ada niatan gitu loh. Paham belum? Antum, nah barakallahu fikum, mandi pagi hari karena ada niatan, mungkin biar segar, biar tidak terlambat, biar karena ini ada niatan semuanya mesti. Paham ya? Paham maksudnya ya? Nah barakallahu fikum. Antum ketika duduk sengaja dekat kipas angin, ada niatan karena biar nah barakallahu fikum, nah anginnya segar dan semisalnya, ada niatan semuanya. Paham ya? Enggak mungkin enggak ada niatan. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan itu ya. Enggak ada amalan tanpa nah barakallahu fikum tanpa niatan. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Kata beliau barakallahu fikum, wa alaihi fayakunu ma'nal jumlah al-ula, maka berdasarkan penjelasan tersebut maka menjadilah makna kalimat yang pertama innamal a'malu binniyat binaan ala waqi'il amr. Maknanya adalah dibangun di atas apa? Kenyataan, dibangun di atas perkara yang nyata, yang jelas. Wa laisa ala niyatis syakhsi, bukan dibangun di atas niatan seseorang. Wa annahu ma min insanin ya'mal amalan illa waqad nawa hatta al-bai' wasyira. Dikarenakan tidaklah ada seseorang yang melakukan suatu amalan kecuali dia meniatkannya, sampai masalah jual beli pasti ada niatan. Paham belum? Antum datang ke toko apa? Ke toko sandal Eiger. Paham ya? Mau ngapain di situ? Kalaupun mau melihat ada niatan mau lihat. Kalaupun mau beli ada niatan beli. Paham ya? Mungkin enggak tiba-tiba datang ke depan toko Eiger resmi, Eiger ori gitu ya. Datang itu ada enggak tanpa niatan itu? Mungkin enggak, Hamzah? Enggak mungkin itu loh. Kecuali orang dipaksa atau ngelindur tadi ngigo, ngigo dari sini langsung naik motor ke toko Eiger sana itu. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Naam, kemudian apa? Di situ enggak ada niatan, pasti ada niatan. Antum pergi ke toko baju, toko jubah, paham ya? Nah, itu ada niatan, imam mau lihat-lihat baju, ada niatan enggak berarti? Atau mau beli gitu loh. Paham maksudnya? Ini semuanya ada niat, enggak bisa kita dipisahkan dari niat. Nah, kita lihat. Wa taqulul jumlah tsaniyah, berarti kalimat yang kedua maknanya wa innamal likulli imrin ma nawa, dan bahwasannya tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan, jumlah mustaqillah ini. Kalimat tersendiri
munfasilah, terpisah, anil ula, terpisah dari yang pertama. Yang pertama jelas berkaitan masalah pelakunya, pasti ada niatan. Yang kedua jelas mengenai apa? Imbalan. Imbalan pelaku tersebut tergantung dengan niatnya. Tufidu bi anna al-insana lahu ma nawahu min amalin. Memberikan faedah bahwasanya seorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan berupa amalan, ya kan? Pahala, ganjaran. Walahu ma nawahu min shawab, dan dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan berupa shawab pahala. Fa idza nawa masalan, apabila dia meniatkan suatu contoh dengan suatu contoh, sholatul dhuhri. Salat ad-dhuhri hasala lahu salat ad-dhuhri. Kalau dia meniatkan salat zuhur, dia mendapatkan pahala salat apa? Mendapatkan pahala salat zuhur. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Idza nawa al-witr hasala lahu al-witr. Kalau dia meniatkan salat witir, dia akan mendapatkan sama pahala salat witir. Wa halumat jarra. Perlakukanlah semuanya seperti ini. Halumat jarra itu maknanya kias. Kiaskanlah maknanya halumat jarra itu. Lakukanlah seperti yang seperti ini, maksudnya kiaskan. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Kalau niatkan salat asar, dapat salat asar. Paham ini insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Ikhwan fi din azza wa azzakumullah wa habitakumullah jami'an. Fatakuna al-jumlah al-ula bi'tibaril waqi'. Maka menjadilah makna kalimat yang pertama ditinjau dari sudut pandang al-waqi'. Apa al-waqi'? Kejadian, kenyataan. Kenyataannya, kejadiannya, orang itu berbuat pasti ada niatan, itu yang pertama. Wa takunu tsaniyah, kalimat yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, bi'tibarin, ditinjau dari sudut pandang ma yahsul minal ibadah, apa yang dia dapatkan berupa ibadah, aw minas shawab, atau berupa pahala. Tergantung dengan apa, Bang? Yakni laka manawi, tergantung dengan niatan. Paham? Bisa bedakan belum bedanya sekarang? Kalau yang pertama berkaitan masalah pelakunya, tidak ada orang yang melakukan pekerjaan kecuali pasti ada niatan. Kalau yang kedua berkaitan masalah pahalanya, setiap orang yang melakukan perbuatan yang ada niatan tadi itu, dia akan mendapatkan imbalan, balasan, tergantung dengan apa? Niatnya. Mohon misalnya nih, ini kaidah ini yang sering antum dengar, al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Na'am barakallahu fikum. Wa 'ala hadza falau anna insanan atal masjid li yusalli adh-dhuhra fa dakhala ma'an nas wa lam yakhtur bi balihi annaha adh-dhuhr aw al-'ashr, lakin dakhala 'ala anna hadhihi as-salah hiya na'am barakallahu fikum fardul waqt alladhi hana al-an fa hal tasihhu salatuh. Na'am barakallahu fikum. Sekarang kita lihat berdasarkan penjelasan ini, falau anna insanan atal masjid, kalau ada orang datang ke masjid li yusalli adh-dhuhra, untuk salat zuhur, fadakhala ma'an nas, kemudian dia masuk bersama manusia, walam yakhtur bi balih, tidak terpetik di benaknya. Masuk ikut salat itu, enggak terpetik di benaknya. Annahu dhuhr, bahwasanya itu adalah salat zuhur. Awil asr, bahwasanya salat asar. Lakin dakhala ala anna hadhihi salat, tapi dia apa? Masuk di shaf tersebut dalam keadaan meyakini bahwasanya salat ini ya fardhu, hiya apa? Fardul waqt, karena itu adalah apa? Waktu yang wajib, alladhi hanal an, yang datang sekarang ini. Tapi enggak niatkan zuhur. Fa hal tasih salatu, apakah sah salatnya? Naqul aktsarul ulama ala annaha la tasih. Mayoritas ulama, kebanyakan ulama berpendapat enggak sah salatnya karena enggak ada niatan. Li'annahu la budda min at-ta'yin, karena dia na'yin. Paham belum? Harus na'yin. Antum ketika dengar adzan zuhur, mau ngapain? Mau salat zuhur, ada ta'yin kan? Kalau cuma tiba-tiba salat itu aja tanpa ta'yin, ya enggak sah salatnya. Nah, ta'yin itu menentukan. Fala budda an yanwiya fi adh-dhuhr annaha adh-dhuhr, maka harus dia meniatkan pada salat zuhur bahwasanya itu zuhur. Wa fil 'ashr, pada salat asar annaha al-'asr, bahwasanya itu asar. Wa hakadha, demikian pula seperti itu. Lakin ba'dul ulama yaqul, akan tapi na barakallahu fikum, sebagian ulama mengatakan, na barakallahu fikum, dari sini yakfi an yanwiya fardul faqat, cukup. Nah, barakallahu fikum, dia meniatkan apa? Semata-mata sudah masuk waktunya. Wa hadza la yakhfa ma fihi minas suhulah 'alal khalq. Yang seperti ini, nah barakallahu fikum, tidak tersembunyi lagi. Bukan perkara yang apa istilahnya? La yakhfa ma fihi minas suhulah. Ini perkara yang tidak tersembunyi lagi kalau ada sesuatu yang mudah gitu untuk dilakukan oleh makhluk. Li'anna al-insan qad yaghib an balihi at-ta'yin. Paham belum maksudnya ini? Karena terkadang orang itu di benaknya itu hilang penentuan gitu loh. Tiba-tiba langsung datang salat, enggak menentukan, tapi tahu itu masuk waktu zuhur itu loh. Paham belum? Antum dari rumah antum dengar adzan zuhur dan tahu itu waktu zuhur. Tiba-tiba antum langsung ke masjid salat zuhur.
seakan-akan enggak meniatkan langsung khusus salat zuhur itu ya. Itu para ulama berpendapat sah karena dia barakallahu fikum posisinya apa? Posisinya dia tahu kalau itu sudah masuk waktu zuhur. Paham ya? Seperti itu kita lihat. Karena orang itu terkadang hilang di benak pikirannya itu penentuan. La siyama idza ja'a wal imam raqi. Terlebih-lebih lagi dia datang dalam keadaan imam sudah rukuk. Fatajiduhu yasra' min ajli idrak ar-ruku'. Maka engkau jumpai dia akan segera dalam rangka untuk mendapatkan rukuk tadi itu. Wa yansa an yu'ayyin anna hadhihi salatu dhuhr aw al-'asr aw ghairihima. Dan dia lupa untuk menentukan bahwasanya salat zuhur atau asar atau yang selain keduanya. Faham maksudnya ya? Fa hadzal qaul qaulahu ba'du fuqaha'il Hanabilah walau hadzun min an-nadhar wa fihi sa'ah 'ala al-muslimin. Pendapat ini adalah pendapat yang diucapkan sebagian ahli fikih Hanabilah, mazhab Ahmad. Dan ada apa? Ada sisi apa? Sudut pandang di situ. Paham ya? Ada bagian untuk dipandang dianggap pendapat ini. Dan juga ada fi sa'ah, ada keluasan terhadap kaum muslimin. Jadi kalau kaum muslim dipastikan harus menastikan niatnya duhur, asar, itu berat. Kenapa berat? Karena terkadang orang itu enggak sempat mengucapkan atau enggak sempat menakyin niatnya, tapi dia tahu kalau itu masuk waktu, gitu loh. Paham belum? Oleh karena itu niat tempatnya bukan di lisan. Nah, barakallahu fikum, niat tempatnya bukan di lisan, tapi tempatnya di mana? Di dalam hati. Itu niatan. Barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an, seperti itu. Mohon insyaallah ya. Ayo na'am. Na'am barakallahu fikum. Kita tutup dikit lagi. Wa innani bihadil munasabah. Sekarang kita dengan barakallahu fikum pembahasan yang cocok ini, udi an ubayyin, aku ingin urid ya. Nah, aku ingin an ubayyin, ingin menyampaikan annama mabtuliya bihi katsir minan nas al-yaum, yang sekarang kebanyakan manusia diuji minal wasawis, berupa wasawis, bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Innama huwa likatsatil faragh, karena banyak melamun. Faragh itu kosong pikirannya, melamun. Jadi dia wudu itu enggak terasa itu loh. Sudah kumur-kumur, rasanya bukan kumur-kumur itu ya. Kumur-kumur belum tadi ya, kaget dia. Paham ya? Jadi jangan suka ngalamun. Jangan suka melamun. Karena kalau orang itu melamun, kosong pikirannya, itu nanti bisa apa? Bisa bahaya. Ketika kosong itu setan ada peluang untuk masuk. Paham ya? Melalui celah-celah yang kecil. Paham ya? Hati-hati itu. Kalau udah kemasukan setan, bahaya. Mansus orang ini nanti. Kesurupan, paham ya? Dia bacakan Al-Qur'an panas, paham ya? Salat pun enggak tenang rasanya, paham ya? Itu hati-hati. Faragh itu maksudnya kosong. Pikirannya kosong dia. Ngalamun, hati-hati, jangan suka ngalamun. Muhammad, jangan suka ngalamun. Paham ya? Karena bahaya sekali, benar. Ngalamun di pojokan diam aja, disalamin assalamualaikum diam aja. Begitu dekat assalamualaikum, waalaikumsalam, kaget. Paham ya? Hati-hati. Paham ya? Itu bisa termasuk apa? Pintu setan untuk masuk situ, hati-hati. Jangan suka melamun. Nah, barakallahu fikum. Jangan ada istilah pikiran itu kosong, isi terus. Diisi terus dengan ilmu belajar. Ketika istirahat, kosongkan di situ karena posisi tidur. Ya enggak? Tapi kalau pas posisi antum enggak tidur hidup seperti ini, nah barakallahu fikum, jangan sampai kosong melamun. Paham ya? Nah, sekarang kita posisi hidup ini kan, kalau tidur kan mati. Ya enggak? Mati kecil. Paham ya seperti itu? Nah, kita lihat sini. Dalilnya mana kalau tidur itu mati? Dalilnya mana? Kalau tidur itu mati. Jadi kalau kita ngomong orang pada kemana ini, ikhwan pada enggak ada, pada mati. Tidur enggak masalah, tidur dihukum mati juga, tapi mati kecil. Mana dalilnya? Doa bangun setelah tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya enggak? Segala puji milik Allah Ta'ala yang telah menghidupkan kita setelah Allah Ta'ala memwafatkan kami. Jadi kita sebelumnya itu wafat itu loh, mati gitu ya. Kalau tidur itu mati. Mati kecil. Paham ya? Maut sughra. Naam. Mohon insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Ayo. Naam. Kita lihat sini. Wa ada bil istighfar ini. Kosong tanpa ada kesibukan. Kosong tanpa ada kesibukan. Wa ada bil jid fil amal. Bukan jad ya. Kalau jad itu nanti kakek. Paham ya? Jadi kalau ada ngomong ikhwah kita, mau kemana? Kok pagi-pagi udah berangkat? Mau ke rumahnya jid datanya. Allah musta'an. Anda pernah dengar itu ya? Ya mungkin Anda pernah dengar itu keliru. Jid sama jiddah itu
bersungguh-sungguh. Jad sama jadah kakek nenek itu loh. Mau kemana jadah? Pernah dengar nggak tuh lahan kayak gitu? Kalau anak dengar kalau di pondok-pondok biasanya ada. Mau kemana? Ke rumah jidahnya katanya. Kok jidah loh, jadah itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jid itu bersungguh-sungguh, jid wal ijtihad. Enggak ada jad wal ijtihad itu. Paham ya? Nah, jadi jangan keliru bacanya. Wa adamul jid fil amal, dan tidak ada kesungguh-sungguhan dalam beramal. Fatajidur rajul ta'yatawadda wa yaqul ma nawait. Kamu jumpai orang wudu, dia mengatakan aku belum niat. Ya tawadda, dia wudu wa yaqul ma akmaltu al-matmadah katanya. Dia sudah wudu, dia mengatakan aku belum sempurna kumur-kumurnya katanya. Aw ma akmaltu istinsyaq, atau aku belum sempurna mengeluarkan air, memasukkan air dalam hidung katanya. Yaktasil, dah mandi, wa yaqul mengatakan manawait rafal hadas. Aku belum meniatkan untuk mengangkat apa? Hadas. Yusalli fa yaqul, dia ada salat, dia salat mengatakan makabbartu, aku belum takbir katanya. Sudah takbir sejak tadi, belum takbir di mana? Was-was, hati-hati. Penyakit was-was bahaya sekali. Allahu akbar, udah takbir berkali-kali masih belum takbir katanya. Allah musta'an. Kadang ada yang ditimpa penyakit was-was Bang, dalam makharijul huruf. Makharijul huruf. Jadi oleh takbir itu teman, Allahu akbar. Harus benar-benar ada lafaz Allahu akbar. Nah, was-was. Santai aja Allahu akbar biasa. Enggak perlu berlebihan. Allahu akbar. Paham ya? Allah musta'an. Hati-hati, penyakit was-was itu banyak kali Bang. Naam. Ya terkadang belum penyakit, cuman baru muqaddimah, itu hati-hati, dihindari. Naam. Kata beliau sini barakallahu fikum, wa ma'nam ma qara'atul Fatihah, aku belum takbir, belum baca Al-Fatihah, wa ma asbah dzalik minal wasawis al-'azimah, dan juga yang semisal itu berupa bisikan-bisikan yang besar. Fayuqal, maka dikatakan innahu la athara li hadhil wasawis li'anna ayya amalin la yujad illa bin niyyah, maka tidak ada pengaruh terhadap bisikan-bisikan ini dikarenakan tidak ada amalan apapun kecuali dijumpai pada niat, pasti ada niatan di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Na'am, pasti ada niatan di situ. Barakallahu fikum, kita lihat sini. Wa yudkar anna rajulan, pernah disebutkan kisah bahwasanya ada orang ata ila Syekh Ali bin Aqil rahimahullah taala, ahadul fuqaha al-madhhab Imam Ahmad al-Mu'tabarin. Salah satu, nah barakallahu fikum, ahlu fikih madhhab Ahmad. Nah, Syekh Ali tersebut. Faqala lahu, dikatakan oleh beliau, inni in ghamastu fi nahr Dujlah ya. Li raf'il janabah. Allah musta'an, ini kisahnya nih. Sesungguhnya aku telah mengecelupkan diri di sungai Dujlah untuk menghilangkan janabah, mandi junub. Sudah masuk ke sungai nih, renang. Tsumma kharajtu, kemudian aku keluar dari mengentas dari sungai itu. Wa ana fi syak min dalik. Sudah masuk ke sungai, ngebyur, masuk renang, itu masih ragu, bayangkan itu. Aneh enggak seperti ini? Aneh tapi nyata gitu loh. Ini aneh tapi nyata kejadiannya gitu loh. Kita lihat sini. Naam, au kama qala, atau sebagaimana yang beliau ungkapkan. Faqala lahu Syekh Ibnu Aqil. Kemudian berkata Syekh Ali tadi itu, ara alla tusalli. Berarti kalau gitu aku berpendapat kamu jangan salat. Qala walima? Kenapa kau enggak boleh salat? Qala li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan raf'ul qalam as-salasa. Pena catatan diangkat dari 3 orang. Anin naim hatta yastayqid, orang yang tidur sampai dia sadar, bangun. Wa anis saghir hatta yablugh, anak kecil sampai dia dewasa. Wa anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai dia sadar. Paham ya? Wa ma adzunnu rajulan alaihi janabah, dan aku tidak mengira ada orang dia punya kewajiban mandi junub yang khamis sudah masuk mengecelupkan diri ke sungai, sumayaqul manawait rafal hadas, aku belum meniatkan untuk apa? Menghilangkan hadas. Au ana syakaktu fi, atau aku masih ragu. Wa hadza min ablaghis sukhniyah bi hadzal rajul. Ini termasuk apa? Nah, barakallahu fikum, termasuk 6 perkara yang sangat besar yang menimpa orang tersebut. Paham belum? Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini perkara yang harus kita berhati-hati. Disebutkan dalam kitab Talbis Iblis. Antum kalau mau lihat kisah-kisah seperti ini paling bagus ya kitab Talbis Iblis karya Ibnu Jauzi. Disebutkan mulai dari orang yang tertimpa penyakit waswas dalam masalah ini, dalam masalah itu, gerakan, bacaan, bis, enggak selesai baca bismillah aja. Paham ya? Allah musta'an. Kita selesaikan. Wa min dzalika anna ba'dhan nasi yubtala bil wasawis fi talaqiz zawjati fatajidu law fataha kitaban yaqra'uhu khuyyila lahu annahu qala imra'atit taliq in fatahtu hadzal kitab. Allah musta'an. Sampai tingkatan kayak gitu, bayangkan itu.
Dari penjelasan tersebut, kisah tersebut, ada sebagian manusia itu diuji penyakit waswas hatta dalam masalah apa? Menceraikan istrinya. Dalam masalah apa Isa? Menceraikan istrinya. Kamu jumpai dia ketika buka kitab. Nah, barakallahu fiikum. Kalau dia buka kitab, dia baca gini, khuyila, dikasih khayalan. Pokoknya kalau aku buka kitab, istriku cerai. Buka kitab ini dikasih waswas. Buka gini, istrinya cerai 1. Buka lagi, cerai 2. Buka lagi, bain. Waswas sampai tingkatan kayak itu, bayangkan. Allah musta'an. Mungkin saja ada orang yang dihayalin juga apa? Dihayalin sampai masuk dalam kategori makan, 1 suapan tolak 1. Makan lagi, tolak 2. Makan lagi, tolak 3. Datang ke rumah, anti talik, sudah diceraikan. Anak sudah makan 3 suapan. Sekali suapan ini talqah wahidah. Suapan kedua, talqah tsaniyah. Suapan ketiga, talqah tsalisah. Bayangkan. Was-was, hati-hati, barakallahu fikum. Naam. Kita lihat sini, barakallahu fikum. Ini. Sampai dihayalkan bahwasanya dia mengatakan imra'ati talik. Istriku tak ceraikan. In fatahtu hadzal kitab. Kalau aku buka kitab ini. Walau kharaja minal bait. Walaupun dia keluar dari rumah, khuyyila lahu annahu qala. Sampai dibikin apa hayalan oleh setan tadi. In kharajtu. Kalau aku keluar rumah, famra'ati talik. Istriku cerai. Istriku tak ceraikan kalau keluar rumah. Wa ma'asru dzalik. Ngeri. Hatta yuljihu al-waswas barakallahu fikum al-waswas ila an yutalliq imra'ata hatta yartah min hadil wasawis. Sampai ujung-ujungnya apa? Dia bersandarkan kepada bisikan tadi itu, akhirnya ujung-ujungnya menceraikan istrinya agar dia bisa istirahat dari bisikan ini. Benar-benar menceraikan. Awal mula bisikan. Lama-lama karena enggak bisa istirahat dari bisikan ini, ujung-ujungnya benar-benar apa? Benar-benar menceraikan istrinya. Paham ya? Ini hati-hati. Wa man kanat hadhihi haluh fa innahu la yu'tabar lahu talaq. Kalau seandainya keadaan seperti ini, perceraian karena was-was, enggak dianggap perceraiannya. Hatta law talaqa bil lafdhis sharih, hatta walaupun terang-terangan kamu aku cerai, terang-terangan tapi karena was-was, itu juga tidak masuk. Idza kana al-hamilu lahu ala dzalik waswas. Kalau yang membawa, yang mendorong, faktor yang membuat dia itu bercerai karena bisikan, enggak dianggap. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la talaqa fi ighlaqin. Tidak ada perceraian bagi orang yang tertutup. Tertutup apanya, Bang? Tertutup akalnya itu loh. Paham ya? Orang mabuk mendem menceraikan istrinya, tertutup akalnya enggak dianggap. Karena enggak ada niat aslinya. Ngabar kalau fikir seperti itu. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la talaqa fi ighlaq wa ayu ighlaqin ashad minal waswas. Sekarang penutupan yang mana yang lebih dahsyat daripada waswas ini, bisikan ini? Alladzi barakallahu fikum yakbitul insan wa yusaytir ala aqlih. Artinya apa? Sekarang penutupan yang mana yang lebih dahsyat lagi daripada waswas ini, yang bisa membuat orang terbungkam dan menguasai akalnya? Ini waswas ini, hati-hati, barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.